Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan membahas tentang sistem informasi pembayaran online. Oke, di sini saya sebagai ketua Irsad Fauzi, dan anggota yang pertama ada Dimas Singgi, yang kedua ada Bella Aprilia, dan yang ketiga ada Rahma Nuraisya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella. Untuk abstrak, sekarang ini perdagangan dan perniagaan online sudah menjadi hal yang biasa di Indonesia. Untuk terjadinya sebuah transaksi dibutuhkan pembayaran secara online. Paper ini akan membahas e-commerce, e-payment, e-cash, e-wallet, smart card. Nah, di sini ada latar belakang. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis perdagangan. Salah satu konsep bisnis baru dikenal dengan istilah e-commerce, yang dimana perdagangan melalui media internet. Jadi proses pemesanan barang dikomunikasikan lewat internet. Untuk terjadinya suatu transaksi dibutuhkannya pembayaran secara online yang dikenal dengan istilah e-payment. E-payment adalah pembayaran yang dilaksanakan secara elektronik. Di dalam transaksi e-payment, uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital, dan prosesnya melalui alat pembayaran elektronik. Dengan adanya e-payment dapat meningkatkan efisiensi pembayaran dengan mengurangi biaya transaksi. Terdapat beberapa macam tipe e-payment seperti e-wallet, e-cash, smart card, dan pembayaran kredit yang selama ini dikenal dengan Moto. Berikutnya adalah konten dari YouTube. Yang pertama yaitu penjelasan e-payment atau pembayaran elektronik e-bisnis inovasi. E-payment secara umum dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari pembayar ke penerima. Ketika datang ke pilihan pembayaran, tidak ada yang lebih nyaman daripada pembayaran elektronik. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan transaksi pembayaran, terutama dengan munculnya pembayaran secara elektronik dengan menggunakan kartu kredit, kartu debit, cek pribadi, atau transfer antar rekening yang dapat dilakukan di mana saja. Pembayaran secara elektronik adalah istilah yang digunakan untuk setiap jenis pembayaran yang diproses tanpa menggunakan cek tunai atau kertas. Di dalam pembayaran secara elektronik, uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital, dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Terdapat beberapa macam tipe pembayaran secara elektronik seperti e-wallet, e-cash, smart card, dan pembayaran kredit card, yang selama ini kita kenal dengan mail order, telepon order, atau Moto. Masing-masing tipe pembayaran mempunyai proses transaksi yang berbeda-beda. Manfaat dari menggunakan e-payment pun adalah kenyamanan pelanggan, penurunan biaya perusahaan, dan meningkatkan jumlah pelanggan. Akan tetapi, e-payment memiliki risiko, seperti terjadinya penipuan dari penjual mengenai kualitas barang atau jasa yang diperjualbelikan, penipuan pada saat pembayaran, dan pencurian informasi pelanggan. Selanjutnya yaitu sistem pembayaran online edunitas.com. Edupas atau Education Payment System adalah sistem pencatatan dan pengelolaan data pembayaran peserta didik berbasis online, web-based yang dirancang sedemikian rupa menyesuaikan dengan pola pembayaran dan komponen pembayaran yang dibutuhkan oleh masing-masing lembaga pendidikan. Edupas dapat digunakan oleh semua instansi pendidikan yang belum memiliki sistem pencatatan dan pengelolaan data pembayaran peserta didik berbasis online web-based. Permasalahan yang dapat diselesaikan oleh Edupas yaitu transaksi pembayaran dilakukan kapanpun dan dimanapun secara online, sehingga tidak ada kendala mengenai jarak dan waktu. Pencatatan transaksi akan secara otomatis tercatat pada sistem, mendapatkan laporan pendataan yang cepat dan akurat yang dapat diakses, atau status rencana dan realita pembayaran dapat dengan realita pembayaran, sehingga ketika penagihan dilakukan akan terintegrasi langsung dengan sistem. Keunggulan Edupas yaitu terdapat dashboard keuangan berbasis web dan responsif, tersedia di aplikasi versi mobile.
apps bagi customer, keamanan data-data klien, perangkat server yang disupport 24 jam. Aplikasi ini pun sangat user-friendly, maintenance, dan pengembangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irsyad. Baik, di sini saya akan melanjutkan konten dari YouTube. Di sini mengenal lebih dekat dengan pembayaran digital. Setelah menonton video ini, kita dapat simpulkan metode pembayaran secara non-tunai dan digital yang sudah bisa didapatkan di berbagai tempat untuk menerima pembayaran digital, seperti kantin sekolah, minimarket, warung, hingga pusat pembelanjaan mall. Pembayaran digital saat ini dapat berupa pembayaran dengan kartu ATM atau debit, uang elektronik, dan mobile banking. Manfaat pembayaran digital yaitu membangun kredit profile, transaksi tercatat, tidak perlu kembalian, tidak adanya pemalsuan, dan peningkatan penjualan. Kartu debit adalah sebuah pembayaran berbasis elektronik yang diterbitkan oleh pihak bank. Kartu ini bisa berfungsi sebagai pengganti cara pembayaran tunai dan untuk menarik uang tunai secara instan. Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana uangnya disimpan di dalam media elektronik tertentu. Mobile banking adalah sebuah layanan yang disediakan oleh pihak bank untuk melakukan berbagai transaksi dalam ponsel. Fitur-fitur yang ada pada mobile banking yaitu pembayaran tagihan, transfer uang, cetak merchant rekening, dan pembayaran kartu kredit. Selanjutnya, apa itu kartu kredit, debit, Visa, dan Mastercard? Kartu pembayaran online, situs untuk di luar negeri. Setelah menonton video ini, kita dapat simpulkan Visa dan Mastercard adalah jaringan pemrosesan pembayaran terbesar di dunia. Artinya, dapat melakukan proses pembayaran antara negara. Sistemnya adalah ketika menjadi nasabah di bank lokal, sudah pasti memiliki kartu debit atau kartu kredit. Apabila bank tersebut sudah bekerja sama dengan Visa atau Mastercard, maka terdapat logo pada kartu debit atau kredit yang dimiliki oleh nasabah. Kartu debit atau kredit yang dimiliki dapat digunakan untuk membayar pada situs luar negeri, maupun mengambil uang pada ATM di luar negeri, karena banyaknya bank yang mendukung Visa dan Mastercard. Situs pembayaran online yaitu Amazon, PayPal, AliExpress, Spotify, eBay, dan Netflix yang pembayarannya menggunakan Visa dan Mastercard. Cara pembayaran online dibutuhkan 3 jenis data, yaitu memasukkan kartu yang letaknya di depan memasukkan nomor kartu yang letaknya di depan kartu, masukkan expired date yang letaknya ada di depan kartu, dan memasukkan 3 angka yang disebut VCV atau CVV yang letaknya ada di belakang kartu. Apabila kartu debit akan dipotong melalui saldo, sedangkan untuk kartu kredit akan muncul tagihan. Kelemahan keunggulan Visa atau Mastercard. Apabila kartu ditemukan oleh orang lain, maka orang tersebut dapat melakukan transaksi dengan menggunakan nomor yang ada pada kartu tersebut. Akan tetapi, untuk saat ini sudah ada teknologi 3D Secure yang akan meminta kode OTP saat akan melakukan pembayaran online. Next, cara membayar menggunakan PayPal. Setelah menonton video ini, dapat disimpulkan PayPal adalah e-payment gateway yang terkenal di dunia. Biasanya, merchant internasional menyediakan PayPal sebagai salah satu pilihan dalam pembayaran produk atau jasa yang diinginkan. Salah satu platform yang menggunakan PayPal sebagai pilihan pembayarannya yaitu Udemy. Cara dalam menggunakan PayPal sangat mudah, yaitu pilih pembayaran dengan PayPal, klik proses, masukkan username dan password akun PayPal yang telah dibuat, lalu klik login. Terdapat review mengenai apa yang akan dibeli, dan untuk mengkonfirmasi pembelian dengan mengklik continue. Selanjutnya, konten mengenai website akan dijelaskan oleh Dimas. Ya, terima kasih Irsyad. Saya di sini akan menjelaskan mengenai website. Yang pertama yaitu ada buku bank. Mendirikan bisnis online bagi sebagian besar orang adalah pilihan untuk memulai bisnis sendiri yang mudah. Bisnis berbasis online ini
bisa dilakukan pada berbagai platform sesuai kebutuhan. Toko online dengan sistem pembayaran otomatis saat ini memang semakin banyak diminati oleh konsumen, dan pemilik toko online sendiri salah satu penyedia plugin payment gateway yang bisa Anda manfaatkan untuk membuka toko online dengan sistem pembayaran otomatis adalah Bukubank. Ada beberapa keunggulan lain yang bisa Anda dapatkan, seperti 1. Transaksi menjadi lebih aman, 2. Proses transaksinya lebih cepat, dan 3. Metode pembayarannya lebih bervariasi. Next. Nah, bisa kita lihat di sini yaitu ada halaman pada Bukubank. Pada halaman utama terdapat penjelasan apa yang diberikan perusahaan untuk customer dan terdapat tombol uji coba gratis selama 12 hari untuk menarik pelanggan. Kemudian di sini juga ada prinsip kerja dari Bukubank sendiri. Dan juga ada fitur register ataupun login pada website Bukubank. Next. Yang kedua yaitu dari website yaitu ada PayPal. PayPal yang juga termasuk salah satu solusi pembayaran online baik Visa, Mastercard maupun pembayaran kartu kredit American Express. Bagi mereka yang ingin melakukan pembayaran kartu kredit dengan fasilitas PayPay harus mendaftar ke PayPal. Kemudian PayPal akan mencantumkan PIN di bank statement mereka yang harus diinput ke dalam PayPal account. Nah, pada halaman PayPay yaitu ada daftar rekening pribadi ataupun rekening bisnis. Kemudian pada halaman utama PayPay terdapat tombol registrasi dan mempelajari tentang PayPal. Next. Kemudian yang ketiga ada Doku. Doku merupakan perusahaan Indonesia yang bermitra dengan Pigmont Pti Ltd yang menawarkan sistem pembayaran online kartu kredit paling kompetitif. Untuk menggunakan Doku, tentunya Anda harus memiliki merchant fasilitas internet dengan salah satu bank mitra mereka seperti BNI, Bank Mandiri, Bank Mega, dan lain-lain. Pada halaman utama Doku terdapat tombol untuk melakukan registrasi dan banyaknya mitra usaha beserta pengguna yang mencapai lebih dari 3 juta pengguna. Perusahaan ini telah berdiri selama lebih dari 13 tahun. Pada halaman registrasi diminta untuk memasukkan email, password, nomor ponsel bisnis, mengklik pernyataan bahwa telah menyetujui dengan kebijakan privasi dan syarat penggunaan Doku, dan menyelesaikan CAPTCHA. Kemudian pada halaman login diminta untuk memasukkan email dan password yang telah dibuat pada halaman registrasi. Kemudian ada halaman fitur utama Doku. Terdapat penjelasan mengenai layanan pembayaran bervariasi, sistem yang tumbuh bersama, analisis bisnis yang kuat, aman dan kuat, metode pembayaran beragam, dan struktur pelaporan tunggal. Yang keempat yaitu ada Klik BCA. Klik BCA merupakan sistem bertransaksi instan dan cepat karena dana yang ditransfer langsung dari rekening nasabah. Akan tetapi tanpa mempunyai rekening BCA, tidak mungkin dapat menggunakan sistem pembayaran online ini. Jaringan merchant yang sudah menerima pembayaran online via Klik BCA mencakup bidang usaha maskapai penerbangan, tour atau travel agent, retail elektronik, dan voucher game online saat ini. Nah, pada halaman utama terdapat tombol untuk membuka BCA dengan versi mobile. Selain itu, terdapat beberapa fitur yang disediakan seperti login produk, service promo, web form BCA, dan chat. Diberikan juga pilihan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan pengguna. Dan pada halaman login diminta untuk memasukkan user ID dan PIN internet banking. Login pada Klik BCA terdapat dua pilihan, yaitu untuk individual dan bisnis. Dan yang terakhir dari website yaitu ada escrow account. Escrow account atau rekening bersama yaitu perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online Anda. Proses pertama-tama adalah pembeli dan penjual sepakat menggunakan rekening bersama. Kedua, pembeli mentransfer dana ke rekening bersama. Ketiga, penjual mengirim barang kepada pembeli. Keempat, pembeli mengkonfirmasikan pengiriman barang yang sudah dilakukan.
Dan terakhir, rekening bersama mentransfer dana ke penjual. Pilihan bank untuk rekening bersama menggunakan BCA, Bank Mandiri, BNI, dan Bank BRI. Proses yang cukup panjang ini tentunya sangat aman dan tidak ada yang dirugikan. Salah satunya adalah Kaskus, website jual beli online yang menggunakan escrow account atau rekening bersama ini. Nah, pada halaman utama, pilihan menu login dan pendaftaran di bagian atas halaman. Di dalamnya juga terdapat penjelasan mengenai apa itu rekening escrow dan bagaimana cara escrow bekerja. Pada halaman registrasi atau pendaftaran diminta untuk memasukkan email address dan password yang akan dibuat menjadi akun di escrow. Kemudian pada halaman login diminta untuk memasukkan email address dan password yang telah dibuat pada halaman registrasi. Untuk selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai jurnal akan dilanjutkan oleh Rahma. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jurnal. Untuk yang pertama, ada perancangan sistem informasi pembayaran online menggunakan Payment Gateway. Payment Gateway merupakan salah satu cara untuk memproses transaksi elektronik. Payment Gateway menyediakan alat untuk memproses pembayaran antara customer, bisnis, dan bank. Payment Gateway juga merupakan bagian terpenting dari suatu transaksi antar customer, bisnis, dan bank. Beberapa fitur utama dari Payment Gateway diantaranya aplikasi perangkat lunak yang dirancang khusus untuk e-commerce, walaupun bisa digunakan untuk transaksi lainnya. Yang kedua, enskripsi pembayaran dan data pribadi. Yang ketiga, komunikasi antar lembaga-lembaga keuangan terkait, bisnis, dan customer. Yang selanjutnya, otorisasi pembayaran. Dalam perancangannya, sistem Payment Gateway, sistem informasi pembayaran online yang dibuat menunjukkan langkah-langkah atau proses bagaimana otorisasi dan penyelesaian transaksi dilakukan pada saat transaksi online. Dari sudut pandang user, dengan adanya sistem ini, maka masing-masing pihak customer atau merchant bisa mengerti jalannya transaksi online. Untuk jurnal yang kedua, pengaruh sistem pembayaran e-money dalam era digital di tengah wabah COVID-19, studi kasus pada masyarakat Semarang. Kesimpulannya, yang pertama, dalam variabel persepsi manfaat, e-money memiliki pengaruh yang baik dan e-money dirasa lebih praktis dan mudah digunakan daripada uang tunai. Dalam variabel persepsi kemudahan, peminat e-money merasakan kemudahan dalam bertransaksi, oleh karena itu banyak masyarakat yang menggunakan e-money. Yang ketiga, dalam variabel kepercayaan dan risiko, masyarakat masih mempunyai keraguan dalam menggunakan e-money karena kejahatan internet yang semakin besar. Untuk jurnal yang ketiga, perkembangan sistem pembayaran digital pada era revolusi industri 4.0 di Indonesia. Kesimpulannya, sistem perkembangan pembayaran setiap waktu selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan pembayaran sudah melakukan revolusi di masa sekarang dan muncullah sistem pembayaran digital yang berbentuk paper-based, card-based, dan electronic-based. Selain itu, tuntutan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam menjadi salah satu landasan adanya revolusi perkembangan pembayaran digital untuk memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan menjadi lebih efektif dan efisien, serta meminimalisir terjadinya praktek riba dan gharar dengan sistem yang bersifat transparansi tersebut. Untuk jurnal selanjutnya, pengaruh metode pembayaran dan mudahnya transaksi terhadap keputusan pembelian di Zalora online shopping. Kesimpulannya, sekarang ini masyarakat lebih memilih menggunakan pembayaran metode digital dibanding dengan pembayaran konvensional. Metode pembayaran merupakan cara di mana kita bisa melakukan pembayaran baik barang maupun jasa. Metode pembayaran pada umumnya terbagi menjadi dua. Ada pembayaran tunai dan ada pembayaran non-tunai. Metode pembayaran konvensional merupakan pembayaran secara langsung yang terjadi di antara satu pihak dengan pihak lainnya. Beberapa metode pembayaran yang sering digunakan pada online shopping, yang pertama cash on delivery atau COD, yang kedua transfer bank, yang ketiga kartu kredit, yang keempat e-wallet. Untuk jurnal selanjutnya, penggunaan e-money dalam e-commerce sebagai pendukung less cash society.
Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh bahwa penggunaan e-money dalam e-commerce berpengaruh sangat signifikan sebesar 0,503%. E-money sendiri adalah alat pembayaran non-tunai. Dengan penggunaan e-money tentu dapat mendukung program pemerintah dalam meningkatkan penggunaan alat pembayaran non-tunai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga media yang sebelumnya dijelaskan, yang telah kami buat dapat memberikan kesimpulan bahwa cara pembayaran paling mudah untuk dilakukan yaitu menggunakan e-payment. Karena dengan adanya transaksi pembayaran elektronik atau yang dikenal dengan e-payment, dapat memudahkan para konsumen untuk berbelanja kapanpun dan dimanapun. Selain memberikan keuntungan kepada para konsumen, transaksi dengan metode tersebut memudahkan para penjual untuk menerima uang hasil dari penjualannya. Pembayaran secara elektronik adalah istilah yang digunakan untuk setiap jenis pembayaran yang diproses tanpa menggunakan cek tunai atau kertas. Di dalam pembayaran secara elektronik, uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital, dan proses pemindahan diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Terdapat beberapa macam tipe pembayaran secara elektronik, yaitu e-wallet, e-cash, smart card, dan pembayaran kredit card. Yang sama ini kita kenal dengan mail order, telepon order, atau MOTO. Masing-masing tipe pembayaran mempunyai proses transaksi yang berbeda-beda. Manfaat dari menggunakan e-payment adalah kenyamanan pelanggan, pengaruh penurunan biaya perusahaan, meningkatkan jumlah pelanggan. Akan tetapi, e-payment memiliki resiko seperti terjadinya penipuan dan penjualan mengenai kualitas barang atau jasa yang diperjualbelikan, penipuan pada saat pembayaran, dan pencurian informasi pelanggan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.